Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Katika, NIM 20234021, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar coding mengenai programming C, struktur data untuk pemula, dan algoritma dan pemrograman menggunakan bahasa pemrograman. Kita akan membahas pertama programming C, struktur data untuk pemula. Dalam penjelasan programming C, struktur data untuk pemula, ada 6 yang akan kita jelaskan. Yang akan kita bahas. 1. Konsep linked list, 2. Single linked list, double linked list, 3. Graph hasting. Pertama, konsep linked list. Linked list itu sendiri merupakan suatu struktur data yang berisi kumpulan data elemen yang saling terhubung secara linear. Setiap data elemen disebut dengan node. Setiap node pada linked list berisi data sendiri dan berbagai tipe data. Pointer berisi address dari node yang terhubung dengannya. Pointer yang berisi address, maka setiap node linked list itu dapat berhubungan dengan satu dengan lainnya membentuk sebuah rantai seperti dua tipe dasar linked list, single linked list dan double linked list. Beberapa operasi yang dapat dilakukan baik pada single linked list maupun double linked list. 1. Insertion, 2. Deletion. Insertion dapat dilakukan di berbagai posisi, dapat dilakukan di awal, di akhir list, dan juga dapat dilakukan di tengah-tengah list, sebelum atau sesudah node terbentuk. Deletion juga dapat dilakukan di berbagai posisi, bisa dilakukan pada bagian node pertama, bisa juga dilakukan pada bagian node terakhir, dan juga node yang berada di tengah-tengah atau node yang belum memiliki value tertentu. 2. Single linked list. Single linked list, setiap node itu hanya berisi satu pointer yang berisi alamat dari node setelahnya. Dalam bahasa pemrograman C, ada beberapa fungsi yang dapat melakukan alokasi dan dialokasi. Untuk alokasi memori menggunakan satu fungsi yang disebut dengan malloc. Alokasi memori malloc biasanya digunakan ketika ingin menambah dan menginsert node baru. Seperti ini. Malloc, cara penggunaannya seperti ini. Malloc size of terus data. Alokasi memori. Dialokasi memori biasanya digunakan fungsi yang disebut dengan free. Fungsi dialokasi memori biasanya digunakan ketika ingin mendelete atau menghapus satu node dari linked list yang ada. Printf free, seperti ini penggunaannya. Cara menghapus node pada awal single linked list atau delete the first node. Langkah pertama adalah mendeklarasikan satu pointer baru untuk menuju node yang akan dihapus. Kedua, ketika node pertama akan dihapus, ketika 5 ini akan dihapus, maka posisi head akan berpindah ke posisi setelahnya. Posisi head ini akan berpindah kepada posisi 6. Ketiga, ketika posisi head telah berpindah, maka setelah itu mengalokasi node yang ditunjuk oleh PTR. Double linked list. Double linked list, setiap node-nya tidak hanya memiliki pointer yang menuju ke node setelahnya, tetapi juga memiliki pointer yang menuju ke node sebelumnya. Implementasi beberapa operasi pada double linked list, insertion, dan deletion. Contoh insertion double linked list. Seperti ini. Cara melakukan deletion pada node pertama dari sebuah double linked list. 4. Tree. Di dalam 2-3 tree, ada yang disebut 2 node dan 3 node. 2 node, 1 kata, dan 2 anak di kiri dan di tengah. 3 node, 2 data, di mana dia mempunyai 3 anak di kiri, tengah, dan di kanan. Setiap anak di dalam 2-3 tree itu memiliki level yang sama, seperti berikut. Graph merupakan salah satu implementasi dari data struktur. Penggunaan graph yaitu seperti menggunakan Google Map, yaitu menggunakan titik graph. Misalnya kita berada di satu titik dan ke titik lain, itu merupakan titik graph.
Untuk graf ini dibagi dua. Pertama, undirected. Graf perbedaannya ialah pada garisnya saja. Garisnya tidak ada panah menunjuk, yang artinya bisa kemana saja. Kedua, directed graph, ada panah menunjuk. Graph shortest path. Shortest path itu untuk menemukan jalan terpendek. 6. Hashing. Hashing has function. Hash table yaitu tempat menyimpan datanya. Hash function ada beberapa cara. 1. Teknik division. Kita akan menggunakan operator modulus, di mana string yaitu value modulus dengan sejumlah memori. 2. Mid square. Untuk mid square akan dipangkatkan nilainya. Semua nilai akan dipangkat duakan. Jika memori location 100 memorinya, jadi 0 sampai 99 angka yang menjadi hash table yaitu 2 digit dari nilai setengahnya. 3. Folding. Untuk folding yaitu akan memecahkan nilai tersebut jadi beberapa bagian. Hashing collision. Bentrok disebut collision. Untuk mengatasi masalah ada dua cara. Pertama, linear probing, bakal mencari indeks yang kosong di bawahnya. Kedua, chaining. Seperti linked list, dia bakal nunjuk jika ada yang bentrok. Kita akan masuk ke materi kedua, yaitu pengantar algoritma dan pemrograman. Tujuan dari mempelajari algoritma dan pemrograman yaitu untuk memperkuat cara berpikir agar dapat menyelesaikan masalah dan mempelajari bagaimana komputer berpikir dan berproses serta memperkuat analisis ketika pembuatan program. Bagian yang akan kita bahas dari pengantar algoritma dan pemrograman. 1. Algoritma dan pemrogramming. Program adalah kumpulan pernyataan komputer, sedangkan algoritma adalah metode dan tahapan sistematis dalam program. Tipe data dasar dalam pemrograman: integer, float, char, string, boolean. Tipe data bentukan: array, record, set, file, text, pointer. 2 yaitu input dan output pada bahasa C. Memasukkan data. 1. Scanf. Digunakan untuk menginput data berupa data numerik, karakter, dan string secara terformat. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemakaian fungsi scanf. 1. Fungsi scanf memakai penentu format. 2. Fungsi scanf memberi peringatan baris otomatis. 3. Fungsi scanf tidak memerlukan penentu lebar var. 4. Variabelnya harus menggunakan operator alamat. 2. Getchar. Digunakan untuk membaca data yang bertipe karakter. Menampilkan data ke layar monitor. Printf digunakan untuk menampilkan semua jenis data numerik. Puts digunakan untuk menampilkan data string dan secara otomatis akan diakhiri dengan perpindahan baris. Flowchart digunakan untuk menampilkan sebuah karakter. Operator merupakan simbol atau karakter yang bisa melakukan sesuatu operasi atau manipulasi, seperti penjumlahan, pengurangan, dan lain-lain. Sifat operator: A. Unary, hanya melibatkan sebuah operan pada suatu operasi aritmatika. B. Binary, melibatkan dua operan pada suatu operasi aritmatika. C. Ternary, melibatkan 3 buah operan pada suatu operasi aritmatika. Operator aritmatika digunakan untuk operasi sistematis terhadap nilai data. Seperti ini simbol dan contohnya. Operator perbandingan digunakan untuk operasi yang membandingkan nilai data. Seperti ini simbol dan contohnya. Operator logika digunakan untuk operasi yang membandingkan suatu perbandingan. Seperti ini simbol dan contohnya. Perulangan. Perulangan adalah suatu pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang sampai kondisi tertentu. Digunakan untuk menghasilkan perulangan sejumlah kali yang
Dispesifikasikan beberapa macam perulangan: for, while, do, repeat, until. For, untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlahnya. While, do, untuk mengulang suatu proses yang belum diketahui jumlahnya, di mana kita akan melakukan pengecekan dalam setiap iterasi apakah nilai variabel kontur masih dipenuhi atau tidak. Repeat until mirip dengan perulangan while do. Namun bedanya pada repeat until, pemeriksaan kondisi ini dilakukan di akhir perulangan, bukan di awal seperti while do. Array. Array adalah kumpulan tipe data dasar sejenis dengan array. Kita bisa membuat matriks, graf, himpunan, dan lain-lain. Struct adalah tipe data bentukan yang terdiri dari kumpulan tipe data lain. Struct mirip seperti array, tapi struct bisa menampung lebih dari satu jenis tipe data. Function merupakan sekumpulan kode yang dibungkus ke dalam sebuah scope untuk menjalankan tugas tertentu. Fungsi memungkinkan kita untuk menghemat penulisan kode yang mana sering ditulis berulang-ulang, namun bisa dibungkus ke dalam sebuah fungsi, dan kita tinggal memanggilnya tutorial mendatang. Bubble sort. Bubble sort adalah metode pengurutan dengan cara melakukan pengurutan data di sebelahnya secara terus-menerus sampai dipastikan dalam satu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan. Selection sort. Selection sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara mencari nilai tertinggi atau terendah di dalam array, kemudian menempatkan nilai tersebut di tempat semestinya. Algoritma ini dapat mengurutkan data dari besar ke kecil, ascending, dan kecil ke besar, descending. Terima kasih, sampai di sinilah penjelasan saya. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.